Nah, di depan, terus. Rapian, mulai. Satu dua satu dua satu dua satu dua. Siap. Baik anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi. Sudah siap untuk belajar? Kalau gitu, ketua kelas tolong disiapkan buka bersama ya. Tempat duduk siap, telah mulai. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Tuan. Kenapa Tuan? Sakit. Kalau gitu kita doakan Tuan akan sembuh dan bisa ikut dalam pembelajaran lagi ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Baik anak-anak, selanjutnya agar kita semakin mencintai tanah air kita dan memupuk rasa nasionalisme kita, mari kita nyanyikan lagu nasional bersama. Mohon berdiri dulu sebentar. Mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu sama Indonesia tercinta. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Terima kasih, selamat duduk kembali. Nah, baik. Hari ini kita pelajarannya apa? IPAS. Di dalam IPAS kan ada IPA sama IPS. Kita mau belajar tentang IPS-nya, ilmu pengetahuan sosial. Nah, judulnya adalah daerah kebanggaanku. Kalian sudah mengenal daerah kalian? Kita tinggal di daerah mana? Pegunungan. Malang. Oke, Malang itu di provinsi mana ya? Jawa Timur. Kalau Jawa Timur itu di pulau mana ya? Jawa. Jawa, negaranya? Indonesia. Indonesia. Sudah sangat mengenal apa belum dengan Malang? Sudah, yakin? Oke. Sekarang beliau mengajak kalian untuk lebih mengenal lagi tentang Malang. Mau? Boleh Pak, ada video sebentar. Kita lihat bersama ya. Nah, itu tadi adalah video tentang daerah kebanggaanku. Apa yang saja yang dijelaskan dalam video ini tadi? Ayo, ini tadi menjelaskan tentang Malang atau tempat Indonesia. Tentang Indonesia, apa saja yang kamu dapat tadi? Apa? Warisan budaya, pinter. Warisan budaya kita apa saja tadi? Rumah adat, pakaian adat, terus alat musik, apa? Senjata tradisional, terus tarian adat, makanan khas, apa lagi? Ya, sudah? Nah, kita ulas kembali ya, sambil Bunda bahas ya. Akulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Jadi
dua budaya Indonesia ketemu sama budaya Arab dijadikan satu. Contohnya apa? Pengajian. Ya, ada kan pengajian? Terus sama tahlil. Terus kajatan. Nah, itu malah budayanya Indonesia asli sama budaya Islam yang dibawa oleh Arab. Paham? Paham. Oke, kalau ada pertanyaan angkat tangan ya. Sudah beliau bahwa Arab, India, Portugis, Inggris, dan Belanda juga menyebabkan masuknya budaya dari mereka yang dibawa ke negara asal. Siapakah mereka? Kenapa mereka masuk ke Indonesia dulu? Kenapa? Hah? Menjajah. Ada yang menjajah. Apa saja negara yang menjajah dulu? Portugis, Belanda, terus Jepang. Nah, untuk Tionghoa, Arab, India dulu datangnya untuk berdagang. Nah, dengan berdagang itu tadi mereka secara nggak langsung membawa budaya mereka. Kayak apa contohnya? Ayo, contoh budaya dari luar yang ada di Indonesia sekarang. Apa? Masjid Jihud di mana itu? Di Malang. Ya, terus ada lagi apa? Agama apa yang dibawa oleh Tionghoa? Tionghoa? Konghucu sama Buddha. Kalau yang Arab? Islam. Dulu kita sebelum mereka datang kita agamanya apa? Hindu, betul. Kita dulu aslinya Hindu dan ateis. Terus budaya-budaya tersebut lambat laun diterima oleh masyarakat lokal dan mempengaruhi budaya lokal hingga membentuk budaya yang merupakan pencampuran dari keduanya yang disebut akulturasi. Sekarang berapa tanya? Akulturasi itu apa? Siapa Kianu? Pencampuran dari dua budaya. Oke, betul? Betul, bisa disebut seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Kianu. Seperti apakah budaya daerahku? Jauh sebelum bangsa asing datang ke Nusantara, masyarakat Nusantara sudah saling berinteraksi antar kerajaan di Nusantara. Coba kalian tahu nggak kerajaan apa saja dulu yang ada di Indonesia ini? Kerajaan Majapahit. Majapahit, terus Mataram, terus Sriwijaya. Yang di Malang, Singosari. Ada lagi? Banyak, ada Kutai. Terus apa? Nah, kita membahas daerahku, kebanggaanku. Seperti apakah budaya daerahku? Budaya kita bagaimana? Kita pelajari lagi. Indonesia memiliki wilayah seluas 7,81 juta kilometer persegi yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sabang itu di sebelah mana? Barat atau timur? Barat. Kalau Merauke? Timur. Berarti dari ujung kulon sampai ujung etan. Nah, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa yang tersebar di 38 provinsi, lengkap dengan keragaman budayanya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang 38 provinsi ya. Jadi kita nggak perlu menyebutkan lagi. Berapa mau tanya ini? Kita suku bangsa apa? Suku apa? Jawa. Pintar. Kita orang Jawa berarti menggunakan bahasa Jawa. Oke. Nah, yang selanjutnya jenis warisan budaya. Tadi Bu Devan sudah menyinggung sedikit. Ada dua jenis warisan budaya, yaitu yang pertama warisan budaya benda, yang kedua warisan budaya tak benda. Berarti kalau benda yang gimana? Ya yang berbentuk benda, kita bisa melihat, menyentuh. Tapi yang tak benda, yang bukan benda, tidak bisa dilihat. Bisa dilihat tapi tidak berbentuk benda, ya. Contohnya yang benda apa ini? Ayo, warisan budaya yang contoh benda. Alat musik tradisional.
ada. Nah, ini cara menjaga warisan budaya bagaimana kalau sudah ada? Kita tinggal menjaganya. Nah, ini cara menjaga warisan budaya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk semangat. Hadap ke depan lagi, jangan bicara sendiri-sendiri. Lanjut ya. Cara menjaga warisan budaya. Warisan budaya akan rusak atau hilang jika tidak dijaga dengan baik. Ini contohnya cara menjaganya. Yang pertama, pemugaran. Contohnya adalah Candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-berapa? 8. Berarti membaca. Ditemukan oleh siapa? Sir Thomas Stanford Raffles. Ini sama penemunya, sama yang menemukan bunga bangkai, Rafflesia arnoldii. Jadi juga menemukan Candi Borobudur pada abad 19 dalam keadaan rusak. Loh Bu, lah dulu nemu yang rusak itu udah diapi karena direnovasi. Dulu itu kan dari arkeolog sama penemu-penemu yang menemukan sudah bentuk hancur, roboh-roboh. Mereka menyusun ulang, kira-kira ini pasangannya kayak gini, seperti menyusun Lego. Nah, ketemulah bentuk Candi Borobudur seperti ini. Pemugaran dilakukan untuk mengembalikan keutuhan dan kekuatan candi pada tahun 1991. UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia. Nah, berarti Indonesia juga memiliki situs warisan dunia. Apa? Candi Borobudur. Sekarang kalau di Malang kita punya nggak candi? Punya di mana? Singosari. Lanjut ya. Stop. Nah, itu tadi dari video pertama. Sekarang Bunda punya video kedua. Kita simak dulu ya. Ini ada video nama-nama tarian daerah di Indonesia lengkap. Kita lihat dulu ya. Ada tari adat Aceh, tari Saman, Sumatera Utara tari Tortor, Sumatera Utara lagi tari Serapah 12, tari Piring Sumbar, Sumbar lagi tari Payung, Sumsel tari Tanggai, tari Putri Bepause, tari Selampit 8, dan banyak lagi ini dari Jambi, dari Bangka Belitung. Baik, ini tadi tari-tarian adat dari di seluruh provinsi Indonesia. Coba sebutkan 3 saja. Siapa yang berani menyebutkan 3 tarian adat dan daerahnya? Ayo, siapa? Yang mana? Ayo, siapa? Ayo, Pian. Apa, Pian? Gak apa-apa, gak usah malu-malu. Ya, Mafela boleh? Tari Ponorogo dari Jawa Timur, tari Kecak dari Bali, tari Saman dari Aceh. Betul? Tepuk tangan untuk Mafela. Nah, itu tadi kan kita belajar tentang budaya-budaya di Indonesia dan juga di Jawa Timur. Nah, Bapak mau mengulas sedikit tentang letak geografis. Pengertiannya, siapa yang sudah tahu apa itu letak geografis? Ada yang tahu? Tidak apa-apa, nanti Bu Deva membetulkan. Jangan takut untuk menjawab. Di LKS ada, sama lihat di halaman 7. Cari di halaman 7. Ya, Siska? Geografis adalah letak suatu wilayah sesuai dengan kenyataan di permukaan bumi. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Siska. Nah, di dalam letak geografis tadi kan ada dataran tinggi, dataran rendah, dan juga ada apa? Pegunungan. Ya, daerah pantai. Sekarang berapa tanya ini? Kalau di Malang itu termasuk yang mana? Dataran rendah.
Malang Tinggi. dataran tinggi karena warnanya hijau. Nah, ini gambar dari Kabupaten Malang. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Kita kan di dataran tinggi ya. Mayoritas profesi yang ada di Malang itu apa? Tani. Ya. Bertani, terus perkebunan, terus apa lagi? Apa? Peternakan. Peternakan, boleh. Contohnya gini wes. Kalau perkebunan apa yang ada di Malang? Teh. Terus padi itu pertanian, ya boleh. Terus perkebunan apel. Terus sayuran. Sayur apa saja biasanya? Di sini tomat, timun, bayam, timun, ya, cabe, sama buahnya sekali di sini ya. Nah, ini peta dari Bu Deva. Kita tinggalnya di sebelah mana ini kira-kira? Nah, ini peta dari Kabupaten Malang. Kalau tulisannya bulat atau tidak terbaca, ngebul. Bu Deva pesankan dulu sebentar ya. Nah, kelihatan? Nah, kita lihat sini. Mana daerah kita? Itu. Ini ada Wajak, Tajinan, Bulu Lawang, Dampit, Turen, Bondang Legi, Pagelaran, Bantul, Gedangan, Kepanjen di sini. Mana kita? Lah, ini kita berada di daerah Wakir sini. Bentuknya Wakir kurang lebih seperti ini. Ada pertanyaan? Di Wakir ini masih termasuk dataran tinggi karena masuk di Malang. Cuman karena banyak pendatang, jadi di daerah kita banyak yang jualan, banyak pedagang-pedagang. Kalau dari warga aslinya kebanyakan bertani dan berkebun. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau gitu kita lanjut ke sesi selanjutnya ya. Sudah siap? Kita mau mengerjakan tugas. Baik anak-anak, sebelum mengerjakan Bu Deva mau menjelaskan dulu cara mengerjakannya. Sudah membawa pewarna? Sudah. Ya, boleh krayon, boleh krinyo, atau pensil warna terserah. Yang kalau spiral nanti bolong. Ya. Yang pertama seperti biasa ada tugas individu, ada tugas kelompok. Sudah membentuk kelompok kan tadi? Ya. Untuk tugas individunya ini Bu Deva mau mengajak kalian menggambar peta Kabupaten Malang. Ini petanya diwarna di dalam kotak sini. Oke, dikasih juga tulisan daerah-daerahnya. Nah, yang kedua tadi hias itu. Yang ketiga, tulis 3 hal yang kamu banggakan dari daerahmu. Contoh nih, Bu, aku itu loh dari Malang, aku bangga karena ada tarian adat. Apa tarian adat dari Malang? Kapang. Terus, apalagi makanan khas dari Malang? Bakso, rujak cingur. Terus apa? Apa? Tadi ada, kalau tahu bucrot bukan dari Malang. Kalau dari Malang itu loh, kamu tahu tempe bungkil? Tahu. Nah, itu cuma ada di Malang itu banyak di Malang, tapi di daerah lain belum tentu ada. Untuk tugas selanjutnya, tugas kelompok sudah Bu Deva buat 5 anak. Semisal satu kelompok itu 4 anak, biasanya isinya cuma sampai nomor 4. Nomor 5 dikosongi ya. Ini tentang diskusi, jadi kalian harus berdiskusi dengan kelompok, tidak boleh bekerja individu. Oke? Nanti Bu Deva awasi kalian. Ada yang soal pertama itu apa nama daerah kita? Tahu, kalian dijawab sendiri. Bagaimana kondisi wilayahnya? Wilayah kita tadi termasuk di mana? Dataran tinggi, dataran rendah. Ya, paham? Yang ketiga, apa saja potensi alam? Nah, itu tadi yang udah tanya. Pertanyaan tadi tani apa saja? Kamu tulis di sini. Apa saja potensi alam yang ada di Wakir, di Malang? Bu, padi, Bu, jadi nasi, suara, kamu tulis banyak, gak apa-apa. Terus apa yang paling terkenal dari daerah ini? Apa yang terkenal dari Malang? Kamu tulis. Yang terakhir, mengapa kita bangga tinggal di Malang? Sampean bangga nggak tinggal di Malang? Bangga. Itu sampean kan pasti ada alasannya. Tulis di sini. Harus musyawarah dengan kelompok. Paham? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada,
monggo. Nah, untuk tugas kelompoknya, tadi kan Bu Deva minta presentasi ya, dari satu kelompok saja, nggak usah semua. Siapa yang mau dan bersedia? Oke, kelompok 1 silakan maju ke sini, di depan sini ya. Lembarnya sampean sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sandra. Saya Mawela. Saya Tiara. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, apa nama daerah kita? Malang. Bagaimana kondisi wilayahnya? Dataran tinggi. Apa saja potensi alam di daerah ini bagi pohon pisang? Apa saja potensi alam di daerah ini bagi pohon pisang? Apa yang paling terkenal dari daerah ini? Dari Singosari, makanan khas Malang juga banyak, bakso, rujak cingur, dan memiliki kalian adanya sendiri. Mengapa kita bangga tinggal di daerah ini? Karena memiliki budaya yang berbeda. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, di dalam tugas kelompok tadi yang sudah dipresentasikan teman-teman kalian, ini ada pertanyaan yang ingin Bu Deva tanyakan ke kalian lagi. Kalian bangga nggak sama daerah kalian? Enggak. Kenapa kok bangga? Memiliki budaya yang beragam. Karena memiliki budaya yang beragam. Terus apa yang kita lakukan apabila kita bangga ke daerah kita? Melestarikannya. Baik, sekarang Bu Deva mau ulang materi yang tadi sedikit saja ya. Masih ingat atau tidak? Tadi letak geografis tadi apa? Letak suatu ya. Letak suatu wilayah di permukaan bumi. Nah, untuk budaya-budaya yang ada di Indonesia tadi apa saja yang membuat Indonesia ini kaya? Tadi provinsi, terus pakaian adat, tarian adat, rumah adat, pencak silat, terus tradisional apa tadi? Makanan tradisional, senjata tradisional, candi, dan banyak lagi ya. Terus bagaimana cara kita untuk melestarikannya? Ayo, yang kalian pahami tadi bagaimana? Mempelajarinya, terus mengajarkannya. Kalau yang benda, kelompok 3, bagaimana cara menjaga? Kelompok 3, bagaimana cara menjaga warisan budaya di Indonesia yang berbentuk benda? Dijaga, tadi ada yang jawab menjaganya. Terus apa kelompok 3? Dilestarikan. Cara melestarikannya bagaimana? Dirawat, ya, dibersihkan, dibetulkan apabila ada yang rusak. Paham? Nah, terus keunikan dari masing-masing daerah itu berbeda-beda. Sekarang berapa kan gini ya? Perbedaannya budaya di Malang sama budaya di Pulau Bali. Apa? Kalau Malang apa? Tariannya Malang apa? Apa? Kalau tari Bali? Kecak. Masing-masing daerah memiliki keunikan dan keistimewaan yang berbeda-beda.
Nah, baik. Perhatikan dari semua materi yang kita pelajari hari ini dan juga tugas-tugas hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap daerah itu memiliki keunikan dan keistimewaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita harus saling menghormati dan juga selalu bangga terhadap apa? Warisan budaya kita. Dilestarikan juga ya. Apa ada pertanyaan atau yang belum paham mengenai pelajaran hari ini? Ada enggak yang belum paham? Sudah paham semua? Ya, baik, kalau gitu karena waktunya sudah habis, kita persiapkan pulang dulu. Anak-anak dibereskan mejanya. Nah, baik, kalau gitu ketua kelas tolong disiapkan. Kita persiapkan berdoa pulang. Kepada bersiap berdoa mulai. Terima kasih anak-anak untuk partisipasi dan semangatnya pada pembelajaran hari ini. Dan juga kami minta maaf sebesar-besarnya apabila selama pembelajaran Bu Deva ada kesalahan baik dari perkataan atau perbuatan atau kekurangan dalam materi saat mengajar. Bu Deva mohon maaf sebesar-besarnya. Kita sudah berdoa. Kalau gitu anak-anak yang piket jangan lupa ya, piket dulu. Bu Deva minta tolong mejanya ditata kembali. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye.